kepentingan apa? Ya, biomasa dalam bioindustri pangan. Kita tahu ya kemarin sudah dibahas apa itu yang termasuk dengan kategori biomasa. Apa aja kemarin? Sudah saya bahas kan ya? Yang termasuk biomasa apa saja? Biomasa itu apa aja? Michael, apa aja biomasa itu? Enzim, senyawa organik yang ada pada makhluk hidup. Enggak senyawa organik sih. Material ya. Materialnya, baru materialnya. Jadi bukan kita nggak bicara dalamnya dulu, tapi materialnya dulu. Yang namanya biomasa itu adalah material yang bisa bermanfaat, yang kita bisa memanfaatkan kandungan di dalamnya. Jadi biomasa itu termasuk ke dalam kategori beberapa sisa dari hasil pengolahan suatu produk, misalnya alga itu termasuk biomasa juga yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Alga, sisa dari pertanian, ya jagung, sawit itu adalah biomasa, termasuk sampah, ya itu adalah biomasa. Jadi segala sesuatu yang ini bisa kita manfaatkan, kita maksimalkan, yang banyak belum tergarap ya. Ini ada beberapa kelompok biomasa yang salah satunya adalah memang ini adalah hasil. Jadi kalau kita singkong ambil umbinya, tapi kan batang dan sebagainya belum bisa dimanfaatkan. Maka sisa-sisa dari hasil panen ubi itu adalah biomasa. Ya. Kemudian dari sawit, dari kelapa sawit itu ada bongkolnya, kemudian ada serat-seratnya. Nah, itu yang harus kita manfaatkan sebagai biomasa. Jadi segala suatu istilah yang menyebut semua senyawa organik yang berasal dari tanaman pertanian, alga sampai sampah pun itu adalah biomasa. Biomasa itu bisa biomasa kayu dan biomasa bukan kayu, ya. Jadi terutama kayu ya, kayu memang banyak dimanfaatkan untuk sumber energi kalau biomasa kayu. Nah, biomasa non kayu selain sumber energi itu juga ternyata banyak digunakan untuk industri pangan ya, untuk makanan dari ternak ya. Kemudian kalian pernah dengar mogot belum? Pernah dengar mogot belum? Belum, Bu. Baru dengar. Ibnu, ada Ibnu. Tahu lalat hitam? Tahu lalat hitam nggak? Lalat hitam yang besar banget. Itu dia akan mengolah sampah, ya, akan mengolah sampah menjadi sangat sedikit sekali, jadi menjadi rempah-rempah yang sangat halus. Nah, itu bisa digunakan hasil pengolahan dari si lalat tadi. Apa namanya ya? Saya lupa deh. Soldier fly. Apa ya? Saya lupa deh. Dia bisa mengolah sampah menjadi sangat kecil dan hasil sampahnya bisa kita jadikan pupuk. Telur-telurnya, kepompong-kepompongnya, itulah mogot. Nah, mogot ini banyak, nanti saya coba kontak ya orang yang punya usaha mogot. Mogot itu bisa menjadi pakan lele, ikan, dan bahkan jadi kosmetik. Kalau di Jepang dijadikan kosmetik mogot itu. Glenn pernah dengar belum mogot? Megat atau mogot, Bu? Ah, Megat atau mogot? mogot. Mogot. Yang warnanya putih. Nah, itu ya, enzimnya sangat banyak. Kandungan enzim dan proteinnya banyak. Bahkan di Jepang dijadikan kosmetik ya. Itu bisa menjadi ide kalian juga untuk melakukan. Nanti saya coba kontak yang sudah usaha punya mogot. Jadi sampah itu di kota Cimahi yang sampahnya bertonton, itu ada seorang pengusaha mogot yang bisa memanfaatkan sampah, dikirim ke rumahnya dia, kemudian dia membeli satu lahan, menyewa satu lahan, dia manfaatkan sampah-sampahnya di situ, dia urai, nggak bau gitu, sampahnya nggak bau jadinya, karena diurai oleh mogot. Hasil uraian sampah itu dia jadikan pupuk untuk tanaman. Si mogotnya itu adalah kepompong yang bisa dimanfaatkan untuk jadi pakan.
itu juga perlu diteliti kandungan enzim dan sebagainya apa, sehingga orang-orang Jepang tuh membeli mogot berkilo-kilo untuk dijadikan, bukan kilo kali ya, udah ton ya, untuk dijadikan dasar. Sorry, bukan Jepang, Korea ya, yang suka kosmetik itu Korea. Dijadikan sebagai bahan kosmetik. Ya. Artinya dia punya enzim yang memiliki kemampuan regenerasi pada kulit yang sangat tinggi. Nah, keanekaragaman hayati Indonesia kan sudah terkenal ya, sangat banyak. Namun, kalian tahu ya, kalau di Riau, itu kalau sudah panen sawit, itu kan kalau menyuruh orang untuk nebang, mahal ya bayarannya. Bayangin nebang sawit berhektar-hektar gitu, pasti mahal bayarnya. Akhirnya apa cara mereka untuk membersihkan lahan? Dia bakar gitu. Dia bakar dan itu akan merugikan sekali, merugikan lingkungan. Pencemarannya sangat tinggi di bulan-bulan tertentu, itu nanti bulan-bulan pada saat sawit sudah selesai panen, itu mereka akan membakar karena mereka akan menanam sawit baru lagi. Ya, Malaysia marah gitu. Malaysia marah karena pencemaran udara itu dari Indonesia. Padahal ternyata pengusaha-pengusaha dari Malaysia justru yang nanam di situ. Itu ternyata mereka juga yang menanam, yang punya lahan di sana itu ternyata orang-orang Malaysia juga. Nah, kasihan orang-orang Pekanbaru, orang-orang Riau di sana yang dapatkan efek dari pencemaran udara. Ya, nah, hampir seperempat kita sudah kehilangan luas hutannya. Nah, degradasi lingkungan yang sangat cepat ini otomatis akan mengikis berbagai macam mikroba. Dan dengan pembakaran seperti ini justru ini juga akan mematikan banyak mikroba ya. Jadi sebenarnya pembakaran sampah, kalau kalian dekat rumah masih ada orang-orang di sekitar kita yang masih membakar sampah ya. Harusnya kita sebagai orang bioteknologi harus punya solusi. Dengan fermentasi itu merupakan satu solusi untuk mengurai sampah. Dan salah satunya yang tadi ya, lalat hitam itu bisa menjadi solusi juga untuk menguraikan sampah. Tidak harus dibakar, bukan? Itu akan membuat rusaknya unsur hara di dalam tanah. Ya, mikroba-mikroba yang potensi yang jadi sumber obat itu akan hilang gitu. Nah, padahal masih banyak yang belum kita manfaatkan ya. Masih banyak yang harus kita teliti gitu, mikroba-mikroba yang ada di sekitar kita. Nah, bagaimana kalau sudah habis terbakar ini kan mereka akan mati semuanya. Sehingga ini yang akan mematikan potensi-potensi alam. Nah, ternyata memang di sisa-sisa kelapa sawit itu, padi, tebu, jagung, itu memang punya kandungan lignoselulosa yang bisa dimanfaatkan sebagai pakan ternak yang kita anggap sebagai potensi biomasa. Nah, Indonesia ini memang sangat kaya ya, terutama Sumatera. Kalau kita lihat dari hasil statistik itu Sumatera, Kalimantan itu kelapa sawitnya tinggi, ya, sumber kelapa sawitnya tinggi. Nah, tebu juga itu ada ampas, beberapa ampas tebu daun pucuknya. Kemudian yang tinggi juga karet. Nah, padi juga tinggi. Jawa, Bali, Madura, memang Kalimantan jarang menanam padi. Kemudian ini Sulawesi juga tinggi untuk padinya. Kayu paling tinggi juga di Sumatera. Kemudian limbah kotoran kota, udah pasti Jawa paling tinggi ya. Nah, ini yang masih sedikit dimanfaatkan oleh kita, butuh ide-ide riset dari kalian ya. Makanya kemarin saya mengajak kalian untuk ke pameran gitu. Saya bisa menemukan banyak hal, banyak ide, siapapun itu kita tidak bisa meremehkan, anak SMA lewatin aja deh gitu standnya gitu. Padahal ternyata tadi Aurel cerita, Sisil cerita gitu ya. Zandra juga cerita, banyak hal menarik yang belum pernah kita dapatkan di bangku kuliah, ternyata mereka sudah meneliti. Jadi itu bisa kalian kembangkan, coba menjadi satu ide. Ini ada ajang entrepreneurship, mungkin bisa kalian ikuti dan kalian gulirkan di sana. Ya, jadi itu luar biasa. Nah, ada satu perusahaan industri biomasa di Indonesia namanya PT Algae Park. Ini ada di Kendal ya. Dia sudah berhasil menanam mengkultur mikroalga ya. Ini dia bisa mengembangkan bagaimana dengan air tawar dikembangkan, di kapasitasnya besar, bahkan dia bisa memproduksi beberapa
produk makanan single cell protein yang dimanfaatkan oleh astronot ya. Nah, komponen biomasa dari semua sisa-sisa dari perkebunan pertanian itu kan punya banyak kandungan yang luar biasa sayang gitu kalau hanya sekedar dibuang begitu saja sebenarnya masih bisa kita manfaatkan ya, kita manfaatkan dengan mikroba, kita fermentasi ternyata bisa menjadi pakan ya, bukan hal yang tidak mungkin, kita teliti lagi ada kandungan yang mungkin bisa kita isolasi bahan bioaktifnya, kita komposisikan dengan mikroba bisa menjadi bahan kosmetik ya, atau bisa menjadi bahan salep atau obat-obatan untuk kulit misalnya dan sebagainya ya. Jadi ini masih perlu ide-ide baru, inovasi baru sehingga ini sayang kalau dibuang begitu saja. Nah, nanti kalian akan presentasi berbagai bahan biomasa yang bisa menjadikan bahan bakar energi ataupun energi listrik ya. Nah, yang paling banyak juga dibicarakan orang adalah alga spirulina. Ya memang ini banyak komponen yang sangat luar biasa ya. Yang lemak-lemak ini bisa menjadi solusi untuk yang punya penyakit kolesterol karena dia punya gamma linolenic acid yang bisa mengurai kolesterol di dalam darah, glikolitik, polisakarida, dan beberapa vitamin esensial. Luar biasa nih kalau kamu bisa mengembangkan spirulina ya, kecil-kecilan di rumah gitu ya, dicoba gitu ya, kan nggak perlu dengan alat laboratorium yang sangat mahal ya, mencoba mengembangkan spirulina, coba kamu buat menjadi makanan apa gitu dari spirulina ya, itu luar biasa gitu karena 7 gram bubuk spirulina kering aja itu sudah banyak kandungan lemak omega 6 dan 3-nya gitu ya, vitamin B-nya. Nah, NASA itu menggunakan spirulina sebagai single protein untuk makanannya mereka ya, makanannya para astronot. Karena protein yang ada di dalam kandungan spirulina ini bisa mempertahankan hidup mereka ya, perkuat sistem kekebalan tubuh, mengendalikan tekanan darah dan kolesterol, ya, dan satu lagi juga mencegah kanker. Ya, memang kita sering mendengar ya tentang produk-produk spirulina. Kalau saya search juga banyak banget merek-merek dari produk spirulina. Ya, maka disebut sebagai superfood gitu karena banyak dari kandungan zat besi dan zat gizinya, zat nutrisi yang bisa diberikan kepada anak sehingga tidak ada lagi kasus gizi buruk ya. Ini adalah makanan terbaik. Jadi kalau nanti tahun 2023 katanya ada krisis pangan ya, krisis pangan yang sangat besar di tahun 2023, kita sebenarnya tidak harus panik ya. Kita banyak potensi biodiversitas yang sangat tinggi yang bisa kita manfaatkan. Nah, ini ada, coba kita lihat ya, tentang PT Alga Park.
Ya, excellent. Jadi itu ya. Ini bisa jadi ide kamu, yang kamu bisa mengembangkan yang lain yang berbeda, ya, sehingga bisa menjadi satu produk yang bermanfaat. Bayangkan dari Indonesia gitu ya, anak muda 31 tahun bisa mengimpor ke Amerika. Nah, biomasa kelapa sawit. Ini juga Indonesia kaya dengan kelapa sawit, Sumatera, Jawa. Ya. Ada PT apa Sinarmas ya, itu perusahaan besar juga yang dia mengelola kelapa sawit. Nah, Pak Riza itu adalah salah satu juga ahli dalam kelapa sawit. Dia yang mencoba meneliti dengan menggunakan CRISPR-Cas9 untuk mencoba rekayasa genetika pada kelapa sawit sehingga produknya menjadi lebih baik. Karena memang kelapa sawit ini selain buahnya juga dari sisa-sisa bonggolnya ya, tandan kosong kelapa sawit, kita bilang TKKS ya, itu banyak digunakan bungkil sawitnya. Ini TKKS itu banyak digunakan sebagai materi bioplastik yang mengganti plastik ya, biopulping, bioetanol dan lain-lain. Nanti kalian yang presentasi tentang kelapa sawit ya, biomasa kelapa sawit untuk bioetanol dan sebagainya. Mungkin ada ditemukan lagi apa artikel-artikel lain selain bioetanol dari kelapa sawit ini ya. Mungkin ada hasil penelitian yang lain, bisa kalian nanti lihat, bisa kalian cari lagi ya. Nah, bungkil sawit ini juga menjadi pakan unggas ya. Tentu saja harus diolah dulu ya. Diolah, biasa difermentasi ya, sehingga bisa menjadi pakan yang sangat baik untuk unggas. Karena kandungan protein yang sangat tinggi ya, dan selulosa ini juga sangat tinggi. Kemudian palm exit oil, ini juga jadi pakan dari ruminansia. Kemudian ini memang banyak sekali yang belum bisa kita manfaatkan, yang harus diteliti lebih lanjut ya. Karena ini akan menjadi sampah luar biasa kalau dibiarkan begitu saja, dibakar, sayang gitu, padahal kandungannya sangat tinggi. Ya, fibernya, ligninnya gitu ya. Sebenarnya ini adalah satu kandungan yang mungkin untuk ternak itu bisa meningkatkan kualitas ternak. Atau dari serat-seratnya bisa kita jadikan sebagai serat optik ya, bukan hal yang tidak mungkin gitu ya, menjadi serat-serat optik dibandingkan kita dari sintetik gitu ya. Nah, ini bisa menjadi biofiber mungkin gitu, bisa kalian teliti lagi. Nah, kan kalau yang lain tidak bisa didegradasi secara secara alami, karena ini banyak tinggi kadar proteinnya, bisa didegradasi. Dan ini memang cangkang-cangkang sawit ini juga kalau dialami biasanya para yang punya kolam-kolam ikan lele itu biasanya digunakan sebagai bahan filter ya, dan bahan filter air. Tapi mungkin bisa kita jadi lebih dikemas lebih bagus lagi gitu ya, bungkil-bungkil sawit ini dikemas, dijual ya, menjadi lebih baik lagi, bukan menjadi hal yang tidak mungkin jadi biofilter di kolam-kolam kolam-kolam renang yang sudah tingkat hotel atau tingkat perumahan yang baik lagi gitu ya, tidak hanya kolam ikan biasa gitu ya. Nah, jadi karena tingginya ini bisa jadi pakan ternak yang sangat luar biasa. Beberapa universitas sudah membuat beberapa penelitian ke arah sini ya, bagaimana mengolah limbah dari kelapa sawit dari mulai TKKS sampai ke beberapa fibernya, kemudian dari dari bonggol-bonggolnya dan kemudian dari batoknya. Nah, kemudian dengan biomasa juga, biomasa ubi kayu ya, biasanya kan orang kalau sudah ambil umbinya ya sudah dibuang batangnya gitu. Padahal itu juga bisa jadi pakan ternak, tapi dengan diolah dulu ya, sehingga ditambahkan silase dulu, sehingga nanti bisa dirubah menjadi bahan-bahan aktif, keluar molasesnya, sehingga ini yang bisa menjadi pakan ternak untuk kambing ya. Nah, jagung selain bisa menjadi energi biofuel ya, ini juga bisa dimanfaatkan sebagai pakan ternak ya, karena ada dengan silase juga ya,
pakai bakteri juga sehingga bisa menghasilkan nanti ternak yang kualitasnya bagus. Ya, masih ada lagi dari limbah-limbah pertanian lainnya yang kadang-kadang petani membakar gitu ya, jerami-jerami yang sudah ini ya sudah dibakar gitu kan. Saya sering melihat mereka sudah selesai panen, kadang dibakar. Sayang gitu. Ya, universitas yang ada di daerah seharusnya bisa ikut mengelola ini menjadi yang lebih baik gitu ya. Jadi hal yang lebih baik. Sampai sini ada yang didiskusikan, mungkin kalian punya pengalaman ketemu di daerah. Mungkin Aurel bisa cerita di perkebunan di daerah Bengkulu tentang pemanfaatan dari sawit atau dari hasil perkebunan, apa yang sudah dimanfaatkan di sana. Di sana kan ada Universitas Bengkulu ya. Apa yang sudah mereka lakukan. Biasanya anak daerah tuh banyak banget tuh idenya, karena potensi alam yang sangat banyak, sehingga keluar ide-idenya mereka. Iya Ibu, kemarin kan saya SMK-nya SMK Farmasi. Jadi waktu itu emang ada disuruh gitu untuk cari jurnal, terus membuat produk gitu kan. Nah, waktu itu ada nih produk dari palm oil, itu jadi lip balm gitu. Terus ada juga jadi soap, jadi sabun. Terus kalau dari industrinya sendiri, di sana sih masih biasa aja sih, maksudnya masih sama dengan kota-kota besar lainnya. Mereka memproduksi minyak kelapa sawit juga, terus minyak goreng kayak gitu-gitu. Maksud saya sisa-sisa dari kelapa sawitnya belum optimal dimanfaatkan ya, baru palm oilnya aja untuk. Iya, iya, masih gitu. Padahal kan ada banyak serat-serat ya yang mungkin bisa kita fermentasi jadi dengan silase sehingga menjadi pakan yang bagus tuh. Dari daerah siapa lagi? Hanya Aurel ya? Yang lainnya anak Jakarta semua ya? Zandra itu. Ya, kita lanjut. Kalau gitu ada lagi yang berdiskusikan? Glenn asli mana, Glenn? Saya di Bogor, Bu, rumah. Asli Bogor. Bogor juga banyak tuh anak IPB punya banyak ide. Apa yang sudah pernah kamu lihat dari ide-idenya anak-anak di Bogor? Pertanian di Bogor. Kalau yang paling khas sih apa ya? Saya lihatnya pertanian Bogor ya. Saya lebih banyak lihat produk jadi pengembangan mereka sih, Bu. Kayak paling gampang contohnya kan dulu itu kayak kue makanan yang apa sih, lapis Bogor itu kan dari pengembangannya anak IPB. Terus saya juga pernah lihat dulu, kayak pernah ada mampir deh dulu waktu sekolah dulu tuh kayak ada anak IPB gitu kayak bikin apa sih, kayak perusahaan keju gitu, ngembangin keju kayak keju mozzarella olahan sapi dari susu sapi gitu, Bu. Nah, seperti gitu. Tapi kalau buat keju, buat mozzarella ya dari produk ya. Untuk limbah-limbah biomasanya belum ada yang dikembangkan ya kan, karena di Bogor tuh saya kalau lihat di Semplak itu ada perkebunan jagung, kacang gitu ya. Saya lihat ya, singkong juga banyak ya. Semplak itu kan masih lahan-lahan perkebunan masih lumayan tuh, daerah Semplak, daerah Dramaga Bogor juga ya. Ya mungkin nanti bisa ada ide-ide baru lagi dari kalian. Glenn udah kesana lagi belum, Glenn? Ke mana, Bu? Pameran? Enggak. Belum sih, Bu. Kalau nggak hari ini mungkin besok, nanti siangan juga bisa kemungkinan. Kan kemarin kesana lagi loh. Isan kesana lagi ternyata. Karena stand itu masih banyak yang harus kita kunjungi ya. Saya masih penasaran, cuman saya nggak ada waktunya. Gitu. Nggak ada salahnya kita melihat stand-standnya anak SMA ya. Mereka juga punya ide-ide bagus dari daerah, membawa pembaharuan juga, karena mereka punya potensi di daerah yang sangat banyak. Nah, sekarang biomasa untuk industri kesehatan. Saya mungkin belum menyentuh ke industri
kecantikan ya, padahal itu juga industri yang sangat menjanjikan ya. Kalau kecantikan itu, siapa sih yang tidak memakai produk kecantikan? Rasanya semua orang sudah memakai ya. Nah, laki-laki nggak perempuan begitu ya, Pak Surya kemarin waktu itu di Nanotech cerita gitu. Jadi industri yang menjanjikan selain kesehatan adalah industri kecantikan. Nah, yang untuk kesehatan, biomasa yang digunakan untuk kesehatan kebanyakan dari alge, ganggang. Nah, karena belum diteliti lebih lanjut, saya nggak tahu apakah mungkin dari bungkil kelapa sawit gitu ya, orel, kita bisa melihat gitu ada serat-seratnya, kemudian kita fermentasi, mungkin ada satu yang bisa kita gunakan untuk regenerasi jaringan pada yang luka gitu ya. Kita belum tahu. Jadi harus ada lagi ide-ide yang lain. Nah, ada mikroalge dan makroalge. Tadi kita lihat ya, PT Alge Park gitu ya. Di Kendal, Semarang gitu bisa menginovasi dari alge yang biasanya spirulina itu di air laut atau air payau, dia bisa kembangkan di air tawar gitu, sehingga memudahkan dia untuk mengkultur alge-alge tadi gitu ya, spirulina tadi. Nah, memang spirulina ini luar biasa untuk menjadi suatu produk makanan, suatu produk kecantikan. Ya, kita juga bisa mungkin ikut mengembangkan hal yang sama, hal yang serupa. Atau kalau misalnya belum, ya kalian membeli dulu bubuknya, bubuk algenya, bubuk spirulinanya, kemudian kita kembangkan menjadi produk yang berbeda. Ya, ini ya. Nah, alge ini memang penghasil karotenoid yang terbesar, 40 karoten, karena karotenoid ini memang sangat banyak ya, sangat banyak manfaatnya baik di makroalge maupun di mikroalge itu ada ya kandungan karotenoid ini. Dan ini dominasi di alga-alga tersebut. Kemudian selain bahan pangan, bahan pangan ya dan obat-obatan, beta karoten ini merupakan punya aktivitas sebagai antioksidan sehingga mampu mengurangi resiko penyakit jantung. Ya, ini kalau kita lihat di sini, jadi kalau hasil respirasi dari respirasi sel yang ada di mitokondria itu akan menghasilkan O2 minus gitu ya, O2 yang ada tandanya strip 1 minus. Nah, itu radikal bebas. Radikal bebas yang dia tidak bisa stabil dalam satu atom. Nah, ini yang bisa menyebabkan terjadinya kerusakan pada sel. Radikal-radikal bebas ini. Ya. Ini kemampuannya merusak sel sangat luar biasa, radikal bebas ini. Nah, ini harus diikat. Salah satunya adalah beta karoten ini bisa mampu mengikat radikal bebas ini sehingga dia bisa dalam satu lingkaran atom lagi gitu ya, dalam satu lingkaran hidrogen lagi. Nah, sehingga ini akan mengurangi resiko dari beberapa penyakit karena dia mampu mendeaktivasi radikal bebas tadi ya, diikat dalam satu lingkaran atom tadi. Kemudian ya selain beta karoten itu banyak sekali jenis-jenisnya ya. Kemudian jenis dari beta karoten yang lain adalah fucoxanthin. Ini warnanya orange, kayak seperti warna orange pada wortel ya dan tomat. Nah, fucoxanthin juga ada di alga coklat. Alga coklat itu kalau di Jepang itu namanya wakame dan hijiki. Dia memberikan namanya sendiri ya. Kalau orang tuh kalau menemukan satu spesies, maka dia akan menamakan apakah dengan namanya sendiri itu boleh gitu, asal langsung diklaim dan langsung dilaporkan ke pusat botani internasional gitu ya. Boleh dinamakan dengan nama dia sendiri, nama daerahnya, jadi Hijikia fusiformis. Kayak durian itu khas Indonesia ya. Durio zibetinus itu kan nama dari Indonesia, yang memberikan nama Indonesia. Nah, karena memang di sana sangat sangat dominan, sehingga mereka memang banyak mengkonsumsi alga coklat ini. Dia punya aktivitas anti kanker juga ya, dan bisa menginduksi apoptosis kalau beta karoten secara keseluruhan, nggak spesifik di fucoxanthin.
dia mencegah. Tapi kalau ini menginduksi, untuk si fucosantinnya sendiri akan menginduksi dari kanker. Kemudian ada juga kandungan astaxanthin. Nah, ini adalah di mikroalga warnanya merah. Jadi kalau kalian perairan warnanya merah gitu ya. Perairan darat atau laut ada warnanya merah ya. Itu adalah karena memang ada alga-alga merah di sana. Ya, dia punya zat warna astaxanthin. Astaxanthin ini memang dia mampu mengikat oksigen yang single sehingga melepaskan energi dalam bentuk panas sehingga menetralkan radikal bebas sama kayak tadi ya, secara umum dari fungsi dari karotenoid. Nah, dari semuanya karotenoid ini memang intinya mereka bisa mencegah penyakit kanker ya, dan menaikkan respon imun karena memang dia fungsinya menetralkan radikal bebas yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian lutein dan zeaxanthin. Zeaxanthin ini mampu mengobati penyakit mata dan kanker kulit karena dia punya ini ya, kadar plasma si lutein dan zeaxanthin ini bisa mengurangi dari makular yang ada di plasma pada retina, gitu ya. Jadi seusia waktu, sepanjangnya dengan bertambahnya waktu, ada semacam penambahan dari apa ya, kalau di plasma sel-sel dari retina itu nanti akan ada tambahan-tambahan seperti apa ya, serat-serat makular. Jadi karena aktivitas yang tinggi pada retina ya, aktivitas yang tinggi nanti akan tumbuh makular. Jadi bukan timbul atau tumbuh kan berkembang. Ini akan timbul jadi kayak serat-serat dari fiber. Kan ada serat penunjang kan, kalau sel itu ada penunjang ya, sel-sel penunjang, bahan-bahan penunjang, fiber penunjang. Nah, itu akan muncul. Nah, si lutein dan zeaxanthin ini dia bisa mengurangi, bisa mendegradasi ya, mendegradasi itu sehingga ini akan mengurangi terjadinya penurunan dari kemampuan, mengurangi penurunan dari kemampuan penglihatan ya. Dan ini bisa juga melawan semua radikal bebas yang ada di mata. Ini spesifik di sel retina ya, bekerjanya lutein dan zeaxanthin ini. Jadi banyak sekali yang produk-produk yang sudah berkembang di kita, bagaimana mereka memanfaatkan chlorella dan spirulina. Chlorella ini juga membantu buang racun dalam tubuh karena dia bisa mengikat kadmium. Kadmium itu ada di ini ya, selain ada di udara hasil dari pembakaran kendaraan bermotor, juga ada di rokok ya. Nah, chlorella ini mampu mengikat metal kadmium. Saya pernah penelitian dengan kadmium. Kadmium itu bisa merubah struktur kromosom kita loh. Jadi kromosom itu, kromosom yang kecil, kita kan kromosom 23 pasang ya. Kromosom yang paling kecil itu kromosom di pasangan ke-23, 22, 21 itu kromosomnya kecil. Kadmium itu mampu membuat kromosom kita menjadi sirkuler, jadi melingkar. Nah, akibatnya apa? Kalau kromosom kita melingkar, maka untuk terjadinya ekspresi gen itu akan terhambat. Nah, jadi itu bahayanya dari kadmium. Sehingga ekspresi-ekspresi gen yang ada di kromosom 21 dan 22 juga itu akan terhambat. Protein semua yang kita butuhkan akan terhambat. Nah, beberapa makanya sering timbul adanya kemungkinan terjadinya kanker karena itu akan memicu pembelahan-pembelahan sel yang sangat tinggi ya. Dengan adanya kadmium tadi, dia mengikat kromosom, ya, sehingga itu memicu sel untuk dia berusaha membuat sintesis DNA lainnya yang ya, tidak terkontrol ya. Cepat sekali sintesis DNA-nya cepat. Akibatnya kalau sintesis DNA cepat, karena ada satu DNA yang sirkuler gitu ya, sehingga dia akan stimulasi untuk pembelahan sintesis DNA lainnya. Nah, dengan cepatnya sintesis DNA itu menyebabkan terjadinya pembelahan sel yang sangat tinggi. Itu terjadinya stimulasi pada timbulnya kanker. Ya. Jadi kalau dalam satu keluarga ada orang yang perokok itu biasanya ya
anak atau istrinya yang akan menderita kanker atau kanker payudara, kebanyakan sih kanker payudara pada istri dan anak-anak. Nah, spirulina alga biru juga bisa meredakan gejala rinitis ya dari saluran nafas. Kemudian chlorella juga ada antioksidan klorofil, vitamin C banyak sekali ya. Ini semuanya antioksidan, rata-rata alga itu antioksidan. Dia mampu mengikat radikal-radikal bebas O2 yang tinggi, yang memang dia bisa memicu terjadinya pembelahan sel. Ya, dan radikal bebas itu juga kalau oksigen yang single molekul itu, single ion itu dia bisa memicu terjadinya kalau permukaan kulit itu tidak bisa menghambat terjadi pembelahan regenerasi sel pada kulit, sehingga orang dengan radikal ionnya tinggi itu akan mengalami penuaan lebih cepat ya, makanya diperlukan anti-aging dengan antioksidan yang sangat tinggi. Nah, atau radikal bebas, selain dia bisa menahan terjadinya proses regenerasi jaringan, ya, atau dia bisa membuat malah sel-sel yang bawah itu terjadinya pembentukan kromosom yang tidak terkontrol ya, sehingga kromosomnya bisa 23 pasang lebih, bisa 24 pasang, itu yang menjadi terjadinya sel kanker. Ya, jadi tidak normal pembelahan selnya. Untuk pembelahan sel yang normal itu kan harusnya dia ketika sel bagian atas, epitel bagian atas sudah mengalami penuaan, sudah jelek karakternya, harusnya digantikan oleh yang baru. Nah, penggantian yang baru ini itu terhambat oleh radikal bebas tadi, gitu ya. Karena dia tidak mampu untuk membuat sintesis DNA secara normal. Ya. Nah, dengan konsumsi kita spirulina seperti ini, selain spirulina ya, spirulina, chlorella itu punya kemampuan mengikat oksigen yang tadi ya, oksigen dengan single ion tadi. Nah, dia juga dengan kandungan niacin, serat, karotin, ini bisa mencegah kolesterol dari LDL ya, karena dia punya kandungan-kandungan yang LDL itu kan jadi kan kalau dalam saluran darah itu ada LDL, ada HDL. LDL itu dia tuh akan mengangkut si kolesterol sampai ke hati. Kalau HDL dia akan mengikat kolesterol ke sel. Nah, LDL ini diperlukan ya. Jadi jangan sampai LDL ini teroksidasi menjadi HDL ya. Kalau LDL jadi HDL, maka ini akan terjadinya kolesterol yang banyak di pembuluh darah. Nah, dengan niacin tadi dia bisa mencegah gitu. LDL itu cuma sebentar gitu, perubahan kolesterol dari HDL ke LDL itu cuma sebentar gitu. Nah, LDL bisa berubah lagi menjadi HDL gitu. Ya, bisa jadi HDL. Ini yang akan bahaya ya. Nah, mengendalikan tekanan darah. Nutrisi chlorella seperti potasium, arginin, kalsium, omega 3 ini bisa menyebabkan resiko penyumbatan pembuluh darah di arteri sehingga meningkatkan kesehatan jantung. Juga spirulina ya bisa memicu produksi oksidat nitrat sehingga pembuluh darah akan menjadi melebar dan rileks. Ya. Kita bisa mungkin punya ide-ide bagaimana untuk membuat makanan-makanan dengan kandungan spirulina yang tinggi, chlorella yang tinggi, ya, sehingga bisa membantu juga mencegah misalnya penyakit-penyakit kolesterol, tekanan darah tinggi, dan kadar gula darah tinggi. Ya. Kemudian alga merah juga ini menyediakan sebagai penyedia energi karena adanya beberapa kandungan karbohidrat dan memiliki aktivitas antibakteri. Ya. Alga merah ini banyak ya, kalau kita ke pantai daerah utara itu banyak yang menjual beberapa produk alga merah.
selatan juga banyak ya. Selatan saya nggak salah. Kita lihat juga beberapa mereka menjual produk-produk alga merahnya langsung gitu ya. Dan ini menurunkan penyakit resiko jantung dan stroke juga, ya, membantu mencukupi asupan yodium dan menurunkan resiko kanker. Jadi kenapa semua tanaman alga ini kandungan antioksidannya sangat tinggi? Saya kira karena memang perairan laut itu kan perairan laut yang kaya akan oksigen ya, kaya akan penyerapan sinar matahari yang sangat bagus ya. Kalau kan mereka juga di ketinggian kedalamannya nggak terlalu di bawah gitu ya. Putaran air yang sangat bagus gitu kan. Perairan laut itu kan bagus ya perputaran airnya. Berbeda dengan perairan daratan sehingga itu kaya akan oksigen. Ya, tanaman-tanaman algae itu memang kaya akan antioksidan. Ya. Nah, ini ada beberapa superfood dari produk algae. Ya, mudah-mudahan ini juga bisa membuat satu ide bagus lagi buat kalian. Itu mungkin dari saya. Ada yang ingin didiskusikan? Saya minum dulu ya. Ada yang sering mengkonsumsi algae nggak? Spirulina, chlorella. Ada yang pernah nggak mengkonsumsi itu? Jadi makanan itu kan nggak murah ya. Spirulina tuh nggak murah. Tablet spirulina itu dalam kemasan ada yang jual 100-an gitu ya. Saya beli Nutrifit. Nah ini juga produknya tuh nggak murah gitu ya. Nah bagaimana caranya kita membuat produk spirulina, chlorella yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat lapisan bawah, menengah ke bawah gitu. Karena itu konsumsi makanan yang high class ya, menengah ke atas gitu. Gimana kita membuat produk spirulina, chlorella yang bisa dikonsumsi oleh semua orang. Gitu. Jangan sampai itu kesehatan itu jadi seakan-akan milik orang-orang kaya gitu. Harusnya kesehatan itu adalah milik semua lapisan masyarakat. Karena banyak sekali kandungannya. Dan ya mungkin kalian juga bisa nanti belajar bagaimana cara mengolah, bagaimana nih caranya algae ini bisa kita kembangkan di air tawar. Ya seperti tadi PT Alga Park, dia bisa mengolah alga itu di perairan tawar dengan satu teknologi. Saya belum baca si teknologinya seperti apa, dia bisa mengembangkan alga itu di perairan tawar. Bisa kita pelajari. Ada yang ingin cerita tentang algae yang sudah pernah kalian konsumsi? Michael, ada pengalaman mengkonsumsi algae? Belum pernah, Bu. Pernah sama sekali. Aurelia? Belum ngerasain algae, Bu. Belum pernah makan agar? Kalau agar-agar pernah. Iya. Itu kan salah satu juga dari produk ganggang ya. Dari produk ganggang yang kemudian dikeringkan gitu ya, menjadi satu makanan agar-agar. Seratnya tinggi kan? Agar-agar seratnya tinggi. Ada yang mau didiskusikan tentang biomasa algae dan khasiatnya? Saya kira ini baru beberapa jenis mikroalgae dan makroalgae ya yang saya ungkapkan khasiatnya dan kemanfaatannya. Masih banyak di lautan Indonesia sebelah timur mungkin yang bisa kita gali lagi, yang bisa kita identifikasi lagi beberapa jenis algae yang bisa dimanfaatkan. Ya, Bu Radisi sekarang sedang masih di lautan mana Bu Radis itu Jawa Timur ya Aurel ya? Di lautan Jawa Timur ya, pesisir pantai Jawa Timur ya, untuk identifikasi beberapa mikroplastik. Kemudian bagaimana meneliti kondisi sosial ekonomi masyarakat di sekitarnya agar patuh tidak membuang limbah-limbah plastik ke dalam perairan laut, yang itu akan menjadi mikroplastik dan masuk ke dalam beberapa tanaman, hewan ya,
yaitu akan merusak beberapa kandungan-kandungan yang ada di dalamnya. Ya, bukan hal yang tidak mungkin, mikroplastik itu akan membuat beberapa ekspresi gen akan terhenti, ya, plastik. Nah, akan menjadi lebih kecil gitu ya. Itu sangat dibutuhkan. Bagaimana caranya kita bisa memfilter mikroplastik sehingga tidak terbuang begitu saja ke dalam, yang tidak bisa terserap oleh biota-biota laut, ya, mikroplastik. Ya, ada lagi. Ayo, ada yang mau didiskusikan tentang alge? Glenn, Zandra, Ibnu, tentang alge, Ganggang. Boleh tuh, Glenn, kamu harus punya ide. Kalau mau penelitian di sana, di Nano, ya, mereka juga menunggu apakah kita punya ide untuk di sana. Cuman kemarin memang kita juga ditawarkan. Ya, kemarin saya cerita di mobil. BRIN menawarkan ada 2 orang mahasiswa, mereka butuh 2 mahasiswa laki-laki untuk melakukan penelitian di sana, PKL dan penelitian tentang bakteri yang ada di lautan. Nah, saya melihat Ibnu karena memang Ibnu sudah mata kuliah itu sudah berapa SKS ya Ibnu ya? Kemudian biomolekul sudah diambil, tinggal beberapa mata kuliah ya. Kalau bisa MBKM di sana gitu. Nah, untuk Glenn, mungkin Michael masih belum saya rekomendasikan, tapi masih banyak gitu. Masih banyak sih sebetulnya yang BRIN yang di Serpong juga, mereka setelah anak 2019 ini keluar, anak 2020 bisa masuk ke BRIN. Ya, kalau misalnya Glenn mau, bisa Glenn dengan Ibnu ke sana, ya. Karena kalau yang lain kan sedang MBKM kewirausahaan. Saya khawatir BRIN yang mana, Bu? Yang BRIN yang di Cibinong. Oh, yang kemarin kita itu ke sana Ya. itu. Kalau kamu masih mau tetap di Nanotek, ya mungkin tawarannya saya kasih ke siapa ya, Denis ya mungkin. Denis atau enggak Anwar ya. Gitu. Apakah mau di sana di BRIN Cibinong bareng Ibnu nanti? Yang genomik ya, Bu, yang kemarin kita... Iya, tapi yang di lantai 2. Kamu kan kunjungan ke lantai 3. Saya ketemu Mbak Tika di lantai 2, dia bilang butuh, tapi nanti mulainya Februari, semester depan. Semester genap ini. Nanti kalian magang di sana, saya laporkan sebagai MBKM, ya. Saya laporkan nanti sebagai MBKM, 6 bulan berkegiatan di sana. Ya otomatis meskipun kamu sudah PKL, nanti saya bisa laporkan untuk mengkonversi mata kuliah lainnya yang belum tercover kita. Bisa dikonversi. Mata kuliah apa nanti bisa konsultasi dengan Bu Heni, sehingga 6 bulan itu bisa memenuhi 144 SKS selesai gitu. Kalau berminat di sana, tapi kalau mau tetap di nanoteknologi, nanti saya alihkan ke yang lain. Oke, baik Bu. Nanti saya lihat lagi ya Bu, kalau misalnya yang nano nggak dapat topik atau gimana, mungkin saya boleh ngambil yang itu kali Bu. Ya. Nano sih masih menunggu idenya apa. Tapi kemarin Pak Aryo sudah mengajukan satu ide riset tentang apa ya, pada tulang ya, dengan komposit tulang, tapi nano kompositnya saya nggak tahu pakai nano kitasan atau bukan ya. Saya lupa, saya belum baca betul proposalnya untuk yang Pak Aryo ini. Ya, nanti saya minta jawabannya cepat, ya, sehingga saya nanti bisa mengajukan nama. Januari saya akan kirim, jadi Februari kalian sudah mulai masuk ke BRIN. Ya, yang lain nanti bisa saya alokasikan juga. Saya lihat SKS yang sudah didapat, dan nanti bisa kita sebar, bisa di Labkesda, bisa di Balai Karantina, bisa di mana aja, PFK, PFKUI juga bisa di BRIN Serpong juga. Itu ya. Itu aja mungkin yang disampaikan. Ketemu hari Kamis. Jangan lupa kalian presentasi. Saya kasih waktu mungkin cukup ya berapa hari ini untuk persiapkan presentasi kalian. Itu ya. Terima kasih. Semoga tetap sehat ya.
Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Selamat pagi. Terima kasih, Bu. Iya.